Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agianta Karolus Tarigan dengan NIM D1D021057. Yang saya hormati, dosen pembimbing satu saya, Ibu Insinyur Rike Puspitasari Tamin, SHUT MSI IPM. Dosen pembimbing dua saya, Ibu Rajita Handayani SP MSI. Dan yang saya hormati juga dosen pengampu mata kuliah metode ilmiah, Ibu Suci Ranapuri SP MSI. Di sini saya izinkan akan mempresentasikan rancangan proposal skripsi saya yang berjudul Eksplorasi dan Identifikasi Fungi Mycorrhiza Arbuscula atau FMA pada lahan pasca tambang emas. Bab pertama pada bagian latar belakang. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 golongan, dan emas termasuk ke dalam bagian mineral logam. Pertambangan merupakan salah satu sektor yang dapat menghasilkan devisa besar bagi negara. Tercatat bahwa pada tahun 2007, penerimaan negara perpajakan umum dari sektor pertambangan mencapai 24.000 miliar rupiah. Tetapi, selain devisa industri pertambangan, terutama dengan metode pertambangan terbuka, telah menghasilkan dampak ikutan berupa kerusakan lingkungan yang sangat parah terutama pada hutan hujan tropika, yang merupakan dominasi lapisan penutup dari permukaan bentang lahan yang ditambang. Pada umumnya, sebelum melakukan kegiatan pertambangan, harus memiliki izin usaha pertambangan atau IUP. Sebagaimana yang tertera pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Jika melakukan pertambangan tanpa izin atau peti, maka itu bersifat ilegal dan pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukuman pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan batubara dan mineral, yang mana para pelaku penambangan tanpa izin bisa dipidana penjara paling lama selama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Aktivitas peti di Kabupaten Merangin yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi sudah sangat menjamur. Secara umum, hampir setiap kecamatan di Kabupaten Merangin memiliki potensi emas. Dan dalam waktu yang lama, penambangan mampu bertahan dengan alat atau cara penambangan yang sederhana. Hingga kegiatan pertambangan menggunakan alat-alat berat diperkirakan dimulai pada tahun 2011 di Kecamatan Pangkalan Jambu. Salah satu aktivitas yang dapat merusak lahan secara ekstrim adalah dari kegiatan penambangan batubara, minyak bumi, emas, tambang, dan timah. Akibat dari kegiatan ini, tanah akan kehilangan lapisan topsoil dan akan mengalami kekeringan, pemadatan tanah, kemampuan tanah menahan air, sangat miskin hara atau unsur hara makro seperti nitrogen dan fosfor, akumulasi unsur toksik, serta reaksi tanah atau pH masam. Keberadaan FMA merupakan suatu cara untuk membantu peningkatan tumbuh dan berkembang tanaman, dan mampu meningkatkan kualitas tanaman, terutama yang ditanam pada lahan-lahan marginal. Manfaat tersebut didorong karena FMA memiliki kemampuan biologis untuk memperbaiki nutrisi tanaman, pelindung hayati atau bioprotection, peningkatan kemampuan tanaman terhadap kekeringan, ikut serta dalam siklus biokimia, dan berhubungan dengan mikroorganisme lain. Peran dari FMA yaitu mampu menjadi musuh bagi mikroba parasit akar dan memiliki sinergisme dengan mikroba tanah yang lain. Adapun tujuan dari penelitian saya ini adalah, yang pertama, untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi perbedaan FMA yang ada pada lahan pasca tambang emas tanpa izin di Desa Teluk Sikumbang, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dan yang kedua yaitu untuk menganalisis kelimpahan serta keanekaragaman jenis FMA pada lahan pasca tambang emas tanpa izin di Desa Teluk Sikumbang, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Hipotesis penelitian ini meliputi, yang pertama, terdapat perbedaan keanekaragaman FMA pada lahan pasca tambang emas tanpa izin di Desa Teluk Sikumbang, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dan yang kedua yaitu terdapat berbagai kelimpahan dan keanekaragaman spora FMA
pada lahan pasca tambang emas tanpa izin di Desa Teluk Sikumbang, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Manfaat dari penelitian saya ini antara lain, yang pertama, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan data mengenai kelimpahan dan keanekaragaman FMA pada lahan pasca tambang emas. Yang kedua yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa informasi ilmiah bagi lembaga atau instansi pemerintah maupun pihak lain yang membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat strata 1 atau S1 pada program studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Adapun tinjauan pustaka dibagi atas 3 bagian yaitu pertambangan emas ilegal atau peti, fungi mycorrhiza arbuscula atau FMA, dan faktor mempengaruhi keberadaan FMA. Baiklah, sekarang masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk pengambilan sampel tanah di lapangan adalah bor tanah, termohigrometer, parang, plastik, karung, handphone, dan spidol. Sedangkan alat yang digunakan dalam melakukan identifikasi mycorrhiza adalah saringan bertingkat, beker gelas, tabung sentrifuge, cawan Petri, mikroskop binokuler, kaca preparat, dan kaca penutup. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel tanah yang diambil pada beberapa lokasi pada bagian berbeda. Untuk proses identifikasi bahan yang digunakan adalah aquades atau air steril, larutan glukosa 60%, larutan Melzer sebagai bahan pewarna spora, dan larutan VVLG sebagai bahan pengawet spora. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 5 bulan, dimulai dari bulan Juni 2024 sampai dengan November 2024. Kegiatan ini dimulai dengan pengambilan sampel tanah pada lahan pasca tambang emas di Desa Teluk Sikumbang, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kemudian sampel tanah dibawa dan diidentifikasi keanekaragaman FMA di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Universitas Jambi. Prosedur penelitian. Penentuan titik pengambilan sampel tanah menggunakan teknik pervasive random sampling. Sampel tanah diambil pada kedalaman 0 sampai 20 cm dengan 6 kali ulangan pada masing-masing site, kemudian dikomposisikan. Kemudian masing-masing sampel tanah ditimbang sebanyak 50 gram dengan 2 kali ulangan. Sampel tanah 50 gram dicampur dengan air sebanyak 200 sampai 300 ml ke dalam gelas piala, kemudian diaduk hingga butiran-butiran tanah hancur. Kemudian tuangkan suspen tanah ke penyaring bertingkat dengan ukuran mata saring 250 mikrometer, 45 mikrometer, dan 38 mikrometer secara berurutan dari atas ke bawah. Hasil saringan dituangkan ke dalam tabungan sentrifuge, selalu sentrifuge dengan kecepatan 250 rpm selama 3 menit. Selanjutnya larutan bagian atas dibuang dan endapan tanah yang terdapat bagian bawah. Tabung sentrifuge diberi larutan gula 60% sepertiga bagiannya. Kemudian diaduk secara perlahan dengan menggunakan batang pengaduk sampai tanah dan larutan gula tercampur rata. Lalu kemudian kembali disentrifuge dengan kecepatan 1000 rpm selama 1 menit. Hasil sentrifuge selanjutnya disaring pada saringan 38 mikrometer, sambil dibilas dengan air mengalir hingga tidak ada larutan gula yang tersisa. Hasil penyaringan dipindahkan ke dalam cawan Petri untuk diamati jumlah dan morfologi sporanya. Variabel yang diamati yaitu, yang pertama, karakter identifikasi morfologi spora. Berdasarkan identitas morfologinya, jenis-jenis mycorrhiza dapat diidentifikasi hingga tingkat genus. Identifikasi morfologi spora yang diamati dapat dilakukan meliputi pengamatan warna spora, lapisan dinding spora, reaksi dengan larutan Melzer, dan ornamen spora atau dinding luar spora. Yang kedua yaitu karakter identifikasi morfologi spora. Kelimpahan morfologi spora dapat dilihat berdasarkan hasil dari keseluruhan jumlah spora yang berhasil teridentifikasi per 50 gram sampel tanah. Kemudian dikelompokkan sesuai dengan sampel yang diambil berdasarkan 4 kedalaman diambilnya sampel tanah sehingga dapat dibandingkan kelimpahan sporanya pada areal-areal tersebut. Berdasarkan rumus dapat dihitung sebagai berikut. Rumus kepadatan spora yaitu kepadatan spora sama dengan jumlah spora per 50 gram. Kekayaan spora sama dengan jumlah genus pada 50 gram tanah. Dan rumus frekuensi yaitu jumlah sampel tanah ditemukan spora per total sampel kali 100%. Demikian pemaparan rancangan proposal skripsi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya saat presentasi, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.